Pelajari sampai paham. 2, saya cepat. Ini saya akhiri. Quran surah 58 ayat 11. Tahan. Ini kita mau berakhir. 7 menit ke depan kita selesai. Pas kemudian sampai jam 9. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, fokus baik-baik. Lihat sini. Semua pemahaman ini, ukurannya benar menurut Allah dengan ukuran Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, dan seterusnya. Perhatikan sampai kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Satu, ada 3 kalimat di sini. Satu, majalis, jamak dari kata majlis, dari kata jalasa. Jalasa asalnya bukan duduk, tapi berpindah dari yang rendah kepada yang tinggi. Kalau perpindahan dari yang tinggi ke rendah disebut qa'ada. Makanya duduk ada 2 sifat dalam bahasa Arab. Qa'ada yaqudu qu'udan, orangnya qa'id, tempatnya maq'ad, pindah dari yang tinggi ke rendah. Kalau Anda berdiri kemudian duduk disebut dengan qa'ada, tafaddal uqud. Quran mengatakan salat gak bisa berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, gak ada julusan. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi, pindah ke yang tinggi, maka disebut dengan jalasa. Tafaddal ijlis. Tempatnya disebut dengan majlis. Tempat belajar, kenapa disebut majlis? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, jangan pernah Anda datang ke tempat-tempat ilmu yang tidak mengangkat derajat Anda ke tempat yang lebih tinggi. Makanya disebut majlis ilmu, majlis ulama. Kenapa disebut majlis? Pilih pengajian, jangan harus semua dihadiri. Lihat sifat-sifatnya. Kalau dia bisa mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya, maka datangi, pelajari, datangi, tanyakan, ambil ilmunya. Majlis namanya. Jamaahnya disebut dengan majalis. Membuat Anda lebih maju. Apa yang terangkat? 2. 1 iman, 2 ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang paling menarik, kalau orang datang ke tempat belajar, dapat ilmu, wajar. Belajar, dapat ilmu, terangkat. Beda status antara datang dengan pulang lain. Anda datang ke sini, pulang dari sini dapat pengetahuan, itu majlis yang benar. Tapi pengetahuan itu bukan sekedar pengetahuan biasa, karena dilandasi oleh iman. Iman itu yang membawa ilmu, membimbing untuk dekat kepada Allah. Ini yang disebutkan sifat kemajuan itu tidak ada nilai di sisi Allah kalau kemajuan dimaksud tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda yang belajar teknik sipil, jadi insinyur misalnya, Anda bangun jembatan, Anda bangun bangunan dan sebagainya. Pertanyaan saya, ilmu yang Anda praktekkan itu, yang luas, utul ilma, ketika Anda membangun semua itu, apakah pernah diniatkan untuk mendekat kepada Allah? Kalau enggak, rugi Anda. Gak ada beda antara orang gak beriman dengan Anda yang sudah beriman. Rugi, kenapa? Karena hadis mengatakan, di hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan menunjukkan pada kebaikan, diamalkan kebaikan itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Bayangkan, ada orang belajar lulus di ITB, teknik sipil, bangun dia, bangun jalan, bangun macam-macam. Jalan itu dipakai oleh jemaah yang mau sholat ke pengajian. Sholat, ngaji, baca Quran. Kalau diniatkan karena Allah bangun jalan itu, berapa banyak pahala dia kumpulkan dari setiap orang yang lewat situ. Tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa banyak orang lewat jalan untuk menunaikan ibadah umrah. Dia yang bangun jalannya. Berapa banyak orang yang bikin pipa jadi keran wudhu diniatkan karena Allah. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Anda bedanya apa? Kalau Anda pengen maju di hadapan Allah, berkemajuan di hadapan Allah, jangan cuma bangun dalam urusan dunia. Firaun pun bisa. Namrud hebat. Apa bedanya Anda dengan Firaun? Apa bedanya Anda dengan Namrud? Harus ada perbedaan. Rugi. Bikin sendal, bikin handphone yang bisa menampung aplikasi Quran dan sebagainya. Pernah nggak diniatkan karena Allah? Bikin baju. Itu kan ilmunya banyak. Ada ahli kimia, ada yang lainnya. Pernah nggak? Makanya ketika Allah menyebutkan cabang ilmu dalam Al-Quran, selalu disatukan tujuan utamanya untuk mendekat kepada Allah. Ada ilmu syariat agama, ada ilmu umum. Tapi 2 tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ilmu umum misalnya, ya buka Quran surah kedua, ayat 164, paling kanan sebelah atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bukan. Wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Hei, silahkan amati langit dan bumi. Cari peluang untuk belajar pengetahuan. Amati itu kapal-kapal yang ada di lautan. Zaman Nabi, pernah nggak Nabi keluar lihat kapal? Lihat kapal di lautan bagaimana bisa mengapung, mengambang. Perhatikan. Diamati Archimedes sampai masuk ke kolam, naik turun, naik turun, naik turun. Dianalisis bagaimana bisa mengambang. Muncullah kemudian hukum Archimedes. Ketika mengambang seperti ini, dipelajari betul, bikin.
Tapi apakah ketika jadi semua itu untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah? Langit amati, ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, amati langit, amati kadar hujan, bikin macam-macam dan seterusnya. Amati jadi cabang ilmu. Langit jadi astronomi, ngamati hujan jadi meteorologi dan sebagainya. Terus turun. Amati bumi, ardi, amati. Ayo, muncul geologi. Ada geofisis, muncul. Pekerjaan turunannya banyak. Ada yang ke Pertamina, jurusannya pertambangan perminyakan. Ada yang ke analisis data, muncul Amerika bikin, kemudian Haliburton, Prancis bikin Schlumberger. Ya, ayo, ada banyak pekerjaan dunia, ada ilmu bisa diamalkan. Cuma pertanyaan saya, pernah nggak ada yang menerapkan ilmu itu untuk mendekat kepada Allah? Karena kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi diikat dengan hukum besar di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Walaupun ilmu Anda umum ataupun agama, tapi tujuan besarnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itulah kemudian Ibnu Firnas ketika membaca Quran surah ke-67 ayat 19, dia baca burung bisa terbang ke atas. Kemudian setelah terbang ke atas itu dia kepakan sayapnya. Mayum sikuhunna ila rahman. Kepak katup bukan karena punya sayapnya, tapi kata Allah karena Allah menahan dengan sayap itu di udara dia bisa terbang. Kalaupun punya sayap tapi kalau Allah nggak tahan di udara dia nggak bisa terbang. Maka dia perhatikan sebab terbang itu Allah jaga karena ada sayap kepak katup. Maka kemudian dia bikin sebuah hipotesa. Ibnu Firnas membuat modifikasi sayap burung, ditempelkan di tangannya, ingin membuat terbang seperti burung. Diuji cobakan, terbang naik bukit yang rendah, kepak katup jatuh. Perbaiki lagi, sampai luar biasa bagusnya. Terbang bukit lebih tinggi lagi, kepak katup, bisa terbang. Kepak katup, 20 meter, lebih dari itu, jatuh, meninggal. Tapi bukan karena meninggalnya, karena itu ajal. Karena dia meninggal, mewariskan pengetahuan. Dasar utama nanti untuk prototipe pesawat terbang yang dikembangkan oleh Wright bersaudara. Begitu jadi kemudian tetap muncul retakan di sayapnya. Begitu terbang pesawat meledak di udara karena tidak kuat dengan daya geseknya karena di atas. Tuh, tekanan tinggi, crack. Pecah, hancur, meledak di udara. Nyari solusi. Ditemukan bukan oleh orang Arab, bukan Amerika, bukan juga oleh orang Afrika ataupun Eropa. Seorang anak yang dididik oleh bapak ibunya di Pare. Seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga anak ini punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang dengan pengetahuan. Susah diajak main. Masuk, keluar lewat pintu depan, bisa balik lewat pintu belakang. Dipaksa main pintu depan, bisa naik lewat jendela. Imam An-Nawawi dipaksa main, bisa nangis. Kesenangannya pengetahuan. Begitu di luar bawa buku, anak ini pun sama. Dipaksa bermain keluar, balik-balik lewat jendela. Baca lagi. Namanya Baharudin Yusuf Habibi. Kuliah di Jerman, mengembang, tapi keislamannya tetap di bawah. Sampai pernah memimpin sholat Isya, dalam keadaan itu ayahnya meninggal dunia. Menuliskan kemudian kenangan-kenangannya, di antara yang paling hebat menganalisis tentang bagaimana ketahanan sayap pesawat saat di udara. Maka beliau dihitung sampai sempurna hitungannya dengan izin Allah, maka jadilah kemudian pesawat itu terbang stabil di udara. Maka dikenallah beliau dengan Mr. Crack. Mr. Crack. Ya, tuan yang bisa menganalisis tentang solusi keretakan pesawat terbang di udara. Sampai sekarang tercatat berkat namanya. Tapi kebanggaannya saat ini ketika bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, salatnya, bacaan Qur'annya dan sebagainya, tulisan-tulisannya, kenangannya tentang tulisannya, Habibi Ainun dituliskan dan sebagainya dan seterusnya. Itu bekal paling utamanya. Jangan pernah dibanggakan kalau hanya sekedar capaian untuk pengetahuan, tapi bagaimana bekal itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu poin utamanya.